Market size di Indonesia untuk kategori fashion di tahun 2026 itu senilai 350 triliun. Dan juga jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 280 juta orang. Nah, ini kesempatan buat teman-teman para pengusaha untuk bisa mengambil kue itu. Dan banyak perusahaan di Indonesia yang sedang tumbuh pesat, tapi bulan berikutnya langsung ambruk gara-gara pengelolaan keuangan yang buruk. Selamat datang di podcast Brand Behind Brand. Halo teman-teman, saya Indra Beni Putra. Saya seorang profesional di bidang bisnis fashion di Indonesia. Dan saya sudah berkecimpung di dunia fashion ini sekitar di 20 tahunan lebih. Dan saat ini saya banyak membantu beberapa brand-brand UMKM, brand artis, desainer, dan juga brand-brand nasional yang ada di Indonesia. Dan saat ini saya sedang bersama partner saya, Om Ibran, yang beliau juga berkecimpung di dunia keuangan dan teks, gitu ya, Ya. Om. Nah, gimana nih Om? Siap. Halo, saya Ibran Perdana. Saya ekspertis di bidang keuangan, teks, dan accounting. Saya juga sudah 17 tahun menggeluti bidang tersebut. Dan saya juga membantu para UMKM dan perusahaan besar agar mereka bisa tumbuh dengan fundamental keuangan yang kuat, kayak gitu ya. Oke, Om Indra, tadi kan dikatakan market size-nya itu besar katanya, fashion itu. Nah, itu bagaimana tuh menurut Om Indra tuh? Ya, itu untuk di fashion ya. Ya, Sebetulnya potensi di tahun 2026 ini totalnya sekitar 300 triliunan untuk sudah ya. kategori fashion. Oke. Gitu. Itu memang ada online, ada offline-nya tuh. Ya. Gitu. Nah, itu kalau bicara online offline, Iya. porsinya yang banyak itu online atau offline gitu ya? Nah, sebetulnya sekarang itu ya, dari data yang saya lihat di data, sebetulnya saat ini 60% penjualan terbesar itu adalah dari online. Online ya. Iya. Oke. Mungkin online ini udah mulai tumbuh lah ya, gitu. Seiring mungkin setelah COVID lah ya, setelah Ya. COVID baru tuh. Karena orang pada di rumah gitu ya, jadi online lah gitu ya, Ya. kencengnya gitu ya. Oke. Gitu. Nah, berarti sekarang online juga nih katanya rabatnya besar dan yang lainnya itu gimana tuh menyikapinya gitu ya? Nah, Orang dari benar-benar. offline Iya. pindah ke online. Iya. Ternyata online sekarang kayak brand-brand itu udah menaikkan margin rabatnya sehingga pengusaha juga jadi berat gitu ya. Iya. Menurut Om Indra gimana tuh? Ya sebetulnya sekarang tantangan terbesar lah ya, ketika si platform itu naikin margin ya, naikin margin mereka sehingga keuntungan dari brand itu sekarang menjadi tergerus lah ya. Dan itu menjadi tantangan sih sebetulnya gitu ya untuk di bisnis online ya. Tapi kalau lihat zaman dulu gitu ya, sebetulnya hampir mirip aja sebetulnya kayak offline. Mungkin kalau di offline itu kita ada konsinyasi gitu ya untuk di beberapa dep store ya. Kalau di Indonesia mungkin ada Matahari, ada Jawa Barat tuh ada Jogja Department Store gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita lihat di sana margin mereka itu sekitar 30-40%-an gitu rabatnya ya di mereka. Nah memang belum operasional ya. Memang kalau kita lihat bandingkan kemungkinan besar kalau lihat di data di negara-negara lain tetangga kita itu rata-rata memang di atas 30-an gitu. Di Indonesia aja sebetulnya mungkin masih lebih kecil ya dibanding Singapura atau Vietnam kalau nggak salah. Saya lihat data itu gitu. Nah, jadi kalau online sekarang udah ada tantangan seperti itu, apakah offline ini mau bangkit lagi atau enggak nih menurut Om Indra nih sekarang di Indonesia ya? Nah, memang offline ini sekarang tantangannya itu sebetulnya tantangan terbesar lah ya. Dengan kecanggihan teknologi yang sekarang gitu ya. Internet semakin jauh lebih besar gitu ya. Terus juga teknologi lebih canggih dengan ada AI juga dibantu oleh AI gitu ya. Nah ini tantangan terberat itu adalah toko-toko offline yang sekarang sebetulnya banyak berguguran. Oke. Gitu. Jadi
offline ke online. Gitu Iya, ya. sekarang itu memang semua shifting lah ya. Mungkin behavior orang berbelanja udah mulai berubah gitu. Secara memang kalau lihat dari market kita, penduduk lah ya, terbesar itu sekarang itu adalah Gen Z dan milenial ya. Sekitar 60%-an itu adalah mereka gitu. Yang mungkin umur 20-an gitu ya. Dia belanjanya itu udah nggak lagi offline, online gitu ya. Online, semua online. Ya. Gitu kan. Mungkin bisa jadi ada anak-anak kita gitu ya, atau yang anak-anak SMA, dia udah kalau ingin sesuatu biasanya dia udah langsung belanja di marketplace marketplace gitu lah ya. ya. Betul. Pastinya yang bayarin orang tuanya, karena nggak mungkin tuh mereka belanja begitu belanja sendiri kemana gitu kan. Pasti yang terdekat yang sering mereka dapatkan di media sosial ya otomatis dia di online gitu. Nah, ini memang tantangan terbesar lah ya untuk di bisnis offline. Nah, berarti tantangannya kan memang sekarang itu di dunia bisnis ya. Online sekarang memang orang sudah beralih dari offline ke online. Pada saat di online orang sedang enak jualan, si marketplace-nya menaikkan dan marginnya habis juga gitu kan, seperti itu. Dan di offline tantangannya tadi kan orang sudah beralih gitu ya ke online tadi kayak Traffic gitu. orang yang ke offline sebetulnya sekarang jadi berkurang lah ya. Berkurang gitu berkurang. Ya akhirnya belanjanya ke online. Oke, Om. Nah, jadi bagaimana nih Gen Z kalau mulai usaha, bagaimana caranya, Om? Ya kalau saat ini ya sebetulnya kalau mau bikin usaha, teman-teman yang baru mau mulai, kalau saran saya sih sebetulnya mulainya dari online atau dari e-commerce. Kalau emang itu agak ribet, agak susah, sebenarnya sederhananya yang paling gampang minimum jadi affiliate aja dulu. Kalau susah juga affiliate, dropshipper. Tanpa modal. Itu. Betul. Ada modal. Enak kan? Ya. Gak pusing. Jualin produk orang. Betul. Dapat duit. Gitu. Memang tinggal bikin konten aja sebetulnya kan. Yang rajin ya. Ya. Nah, berarti tantangan terbesarnya di zaman sekarang itu apa nih buat bisnis? Tantangan terbesar ya saat ini sebetulnya untuk bisnis sekarang dengan kecanggihan teknologi AI. AI ya. Ini karena saya dapat nemuin ya, ada beberapa brand di Indonesia itu yang omsetnya miliaran atau puluhan miliar, itu orang tuh hanya 12 orang. Canggih ya. Gila. Itu ngeri tuh. Omset gede, karyawan dikit. Omsetnya gede, karyawannya dikit. Nah itu tantangan itu. Efisien ya. Itu yang pertama tuh. Ya kondisi sekarang ya, buat teman-teman memang ini tantangan terbesar lah ya. Buat para profesional terutama ya sebetulnya. Dulu kan kalau ditanya karyawan berapa gitu ya, wah bangga ya kalau banyak gitu ya. Kalau banyak tuh bangga gitu ya. Benar. Justru sekarang kebalik. Justru kalau banyak jadi aneh gitu. Karena ada AI. Mungkin dulu ada CS, sekarang udah digantiin chatbot sama AI gitu ya. Yang jawabnya AI. Itu lebih canggih, lebih cepat, responnya lebih cepat. Nah itu sih sebenarnya tantangan pertama ya sebetulnya. Yang kedua itu adalah di masalah keuangan, Om. Nah saya banyak menemukan di beberapa brand keuangan dan pajak terutama. Pajak, lagi ramai sekarang ya. Nah itu, karena ada banyak beberapa brand yang ingin gede gitu ya. Tapi dia kendalanya di keuangan. Gitu. Karena cash flow, terutama cash flow. Benar. Cash flow tuh. Jantung perusahaan loh, cash flow ya. Itu tantangan Om Ibran lah ya nanti ya. Oke. Nah itu gimana tuh? Saya juga nggak tahu tuh ya. Mungkin Om Ibran bisa share. Siap. Nah ya memang, jadi saat ini tuh saya lihat gitu ya, di UMKM atau perusahaan besar, memang usahanya itu lagi bagus gitu ya, bahkan pengen gaspol terus. Tapi padahal nafsu gitu ya. Tapi mereka tidak punya fundamental keuangan yang bagus, gitu. Bahkan literasi keuangannya mereka nggak punya. Jadi usaha, ningkatin penjualan, iklan dan yang lainnya, tapi mereka tidak tahu bahwa ada yang mengendalikan itu laporan keuangan. Gitu. Jadi sebenarnya tadi pengusaha pun harus juga bisa di strategi keuangan dan juga tadi terkait dengan pajak.
Ya, gitu. ya. Nah, Itu tuh pajak. pajak. Karena sekarang pajak tuh apalagi aturan baru. Itu tuh, Om. Yang apa? UMKM Ya. dulunya 0,5% ya. Benar, benar. Sekarang dia 22 kalau nggak salah ya. Ya, itu juga Gimana ada. sih itu tuh gimana? Nah, ya jadi memang ada aturan baru tuh. Habis juga itu margin nih Margin ya. 0,5 ke 22%. Iya, itu gimana sih sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya aturannya itu PP 20 tahun 2026. Oke, Nah, yang baru sekarang ya? Baru itu tuh. Oke. Nah, jadi memang pemerintah mengeluarkan itu sebenarnya dari 0,5 menjadi 22 itu sebenarnya kurang tepat juga. Jadi sebenarnya harusnya kan itu memang sekarang CV dan PT ya. udah nggak bisa pakai 0,5. Oh. Gitu. Jadi di aturan itu hanya 0,5 itu adalah untuk orang pribadi, untuk PT perorangan sama koperasi. Oh. 3 itu aja. Nah, sekarang pemerintah menuntut agar yang sudah CV, yang PT ya seharusnya udah pakai pembukuan. Dan udah nggak bisa mendapat fasilitas 0,5%. Artinya sebetulnya si bayar pajaknya lebih besar dong ya? Nah, itu juga tergantung juga. Nah, tergantung Oke. gini, ketika CV dan PT itu sekarang sudah harus pakai pembukuan, nah ngitung pajaknya bukan lagi 0,5% kali omset, tapi ngitungnya dari profit. Oh, dari keuntungan, profit ya? betul. Nah, EBITDA. Net profit, Net laba profit. bersih, laba bersih, laba bersih. Oke. Nah, jadi dari laba bersih itu, nah itu juga ada keuntungannya. Kalau dia perusahaannya rugi, nggak usah bayar Nggak usah pajak. bayar pajak. Ah, Negara bayarin kita enggak? Nggak juga, gitu ya. Nah, tapi kalau dengan ada pembukuan, kalau kita untung, bayar pajak. Tapi kalau rugi, nggak usah bayar pajak. Nah, kalau dulu omset, walaupun kita rugi, kali pajak 0,5. Karena omset ya? Karena dari omset. Nah, sekarang mah lebih mudah lagi, lebih enak lagi, memang lebih fair. Gitu. Jadi nanti ngitungnya dari profit. Nah, profit itu juga nanti dikali baru tarik pajak pasal 17-nya. Itu ada yang 11%, ada yang memang 22%, tergantung dari skala perusahaannya gitu. Kalau yang 11% itu minimum berapa penjualan? Nah, kalau profit ya berarti? Kalau dia perusahaannya di bawah 4,8 miliar, 4,8 miliar, profitnya itu dikalikan 11%. Oh, oke. Kalau berarti kalau misalkan omsetnya profitnya 1 miliar, berarti dikali 11%. 110 juta, betul ya. Gitu. Bayar pajaknya. Ya, itu tergantung bisnisnya. Kalau profitnya gede, ya lumayan jadi gede gitu kan. Tapi kalau profitnya kecil, ya pajaknya juga kecil. Bisa nggak si operasionalnya digedein supaya margin lebih gede? Nah, itu memang ya harus sesuai dengan kalau pajak ada 3M lah. Menagih, memelihara, jadi tidak boleh kita beban-bebannya digedein dengan sengaja, tapi memang harus sesuai dengan aturannya 3M tadi. 3M itu apa? Itu memelihara, menagih gitu ya. Intinya yang berhubungan dengan operasional. Kayak gitu. Jadi, nah tapi memang kalau perusahaan besar, omsetnya di atas 50 miliar, nah itu baru nanti 50 miliar setahun? Setahun. 50 miliar? 50 miliar ke atas, baru nanti dikalikan 22% dari profit. Nah, itu tuh yang gede tuh. Nah, itu makanya orang berkatanya 0,5 ke 22%. Tapi jika perusahaan besar yang omsetnya sudah di atas 50 miliar gitu, Om Indra. Oke. Nah, Om, sekarang tantangan terbesar nih buat para UMKM yang lagi tumbuh besar gitu ya. Di zaman sekarang itu ngelola keuangan mesti seperti apa nih yang keren lah, yang bagus. Nah, gimana tuh? Nah, justru dengan kondisi ekonomi yang sekarang belum menentu gitu ya, geopolitik, kurs sekarang rupiah 18.000 ya, melemah terus gitu ya. Nah, karena kondisi itu, sebaiknya sekarang para pengusaha atau UMKM sebaiknya jangan dulu berhutang. Gitu. Justru gimana sekarang kita harus bootstrapping. Jadi bootstrapping itu artinya memaksimalkan modal yang ada. Gitu. Nah, misalkan kita punya piutang di luar, gitu ya. Nah, itu kita coba tagih, gitu ya. Atau barang-barang kita yang dulunya ada barang yang out season atau yang masih numpuk dan yang lainnya itu maksimalkan dijual. Gitu. Dan biaya-biaya kita tekan. Gitu. Ada cost reduction lah kasarnya kayak gitu. Sehingga sekarang tanpa bantuan pinjaman, tapi kita memaksimalkan kalau penjualan memang belum pasti, ya saatnya kita menurunkan cost. Gitu. Jadi biaya-biaya itu ditekan agar lebih efektif, lebih efisien. Nah, sehingga
ada margin yang bisa kita kelola untuk menumbuhkan bisnis tersebut. Bahkan keuntungannya bisa bayar hutang. Ya, Kayak gitu. ya. Jadi lebih stabil lah dibanding sekarang kita beresiko pinjam lagi terpuruk, pinjam lagi kondisi belum menentu, lebih parah. Ya, Mending sekarang source yang ada yang kita punya sendiri itu kita maksimalkan. Tadi ngambil piutang, menagih, barang yang ada dijual. Kalau ada fixed asset, barang-barang yang harta kita yang tidak berguna, jual aja kayak gitu. Sehingga nanti ada uang kelebihan, nah itu kita buat produksi dan nanti salesnya bagus lagi gitu Pak Indra. Nah mungkin begitu ya teman-teman untuk di keuangan ya, tantangan terbesar. Ya poinnya sebetulnya naikin penjualan dengan produk yang ada. Betul. Maksimalkan uang yang ada gitu untuk muterin lagi lah ya. Jangan lupa berhutang. Jangan lupa berhutang, apalagi utang bank lah ya kali ya. Baik teman-teman UMKM atau business owner, poinnya sebetulnya sekarang adalah bagaimana strategi sales marketing dengan strategi di keuangan. Itu bisa berkolaborasi lah ya untuk bisa tumbuh besar ya. Betul. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang. Betul. Gitu. Nah, mungkin di podcast ini adalah kesempatan kami untuk bisa menggali strategi-strategi apa yang memang dilakukan oleh para brand-brand owner. Betul. Atau strategi apa yang mungkin sharing lah ya. Sharing oleh beberapa brand owner. Betul. Untuk bisa menggali bagaimana apa yang dilakukan oleh mereka supaya bisa bisnisnya itu bisa lebih sustain lagi. Nah, makanya dengan adanya podcast ini, Brand Behind Brand ini, kita ingin mengupas tuntas tadi terkait dengan strategi penjualan, digital marketing gitu ya, dan juga tentunya keuangan dan pajak kayak gitu. Dan di sini nanti kita kupas tuntas tadi dan biar semuanya menjadi lebih bagus lagi ke depannya gitu ya, para brand owner kayak gitu. Makanya tonton terus nanti di YouTube dan di Spotify. Nah, itu ada Brand Behind Brand Podcast.